Halo, selamat siang rekan-rekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan berdiskusi lagi nih kita. Jadi diskusi kali ini tentang manajemen ASN dan smart ASN. Sebelum lanjut ke sana, alangkah baiknya kita menonton video terlebih dahulu. Zaman sekarang zaman serba digital, canggih, nggak perlu keluar rumah secara sekarang masih pandemi COVID-19. Nih, soal aplikasi bukan hanya mesen makanan, bukan hanya ngirim barang ya, ngurus berkas, ngecek sertifikat tanah kita udah sejauh mana prosesnya, bisa pakai aplikasi loh. Beneran ya, namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nih, saya udah download. Nah, keren banget. Download aja ya. Kita bisa mencari tentang berkas kita, sertifikat kita, info layanan ada, lokasi bidang, plot bidang, sertifikat hilang, semuanya bisa pakai aplikasi. Jadi nggak ada alasan kamu, apalagi yang sedang ngurus tanah gitu kan ya, nggak perlu datang ke kantor tanah di setempat. Cukup download ya, unduh aplikasi Sentuh Tanahku. Dan keren kementerian nih. Baik, oke rekan-rekanku. Dari video tadi, menurut pendapat Mas Putra sebagai ASN ini Mas, calon, itu seperti apa Mas? Silahkan Mas. Ya, terima kasih Mas Noval. Dari video yang kita lihat tadi ya, menurut saya aplikasi Sentuh Tanahku itu sangat berguna sekali. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Kenapa saya bilang begitu, Mas? Karena penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku ini sejalan dengan prinsip Smart ASN. Karena memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah proses pertanahan. Dengan aplikasi ini juga, pegawai ASN dapat mempercepat pencatatan dan pelaporan data tanah secara real time, meminimalkan kesalahan manual, serta meningkatkan akuntabilitas kerja. Dari sisi manajemen ASN juga, Mas ya, saya kira aplikasi ini mendukung monitoring kinerja, sehingga setiap tugas dapat dilacak dan dievaluasi secara objektif. Seperti itu, Mas. Oke Mas, terima kasih atas pendapatnya. Jadi ini ya, terkait dengan manajemen ASN dan smart ASN ini transparansi ya. Jadi ya, untuk Mbak Dia boleh berikan pendapat Mbak terkait dengan video tadi Mbak. Baik, terima kasih Pak. Untuk menurut saya aplikasi Sentuh Tanahku itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi pegawai, kompetensi pegawai. Ya, meskipun aplikasi Sentuh Tanahku bisa mendukung prinsip Smart ASN, tapi penerapannya menuntut kompetensi digital yang memadai. Pegawai ASN yang kurang terbiasa dengan teknologi bisa menghadapi kesulitan sehingga efektivitas penggunaan aplikasi tersebut itu bisa berkurang. Jadi, menurut saya dari perspektif manajemen ASN, kita perlu ada pelatihan rutin dan evaluasi keterampilan agar seluruh pegawai bisa memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi kita harus jadi fasilitator digital ya, sekaligus mendampingi masyarakat agar bisa mandiri dalam menggunakan aplikasi tersebut ya. Selanjutnya Mbak, oke, sorry, Mas Aziz, silahkan Mas Aziz. Saya izin mengasih pendapat saya Mas terkait aplikasi Sentuh Tanahku ini. Ya, menurut saya aplikasi Sentuh Tanahku ini dapat mendukung pengambilan keputusan di mana kita akan berbasis data. Aplikasi Sentuh Tanahku ini juga memungkinkan pengumpulan data pertanahan secara sistematis dan terintegrasi, Mas. Hal ini juga yang mendukung prinsip Smart ASN dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga manajer ASN dapat membuat kebijakan atau alokasi sumber daya yang lebih tepat. Dan dari sisi manajemen ASN, penggunaan data digital ini juga dapat memperkuat perencanaan strategis, evaluasi kinerja, dan transparansi dalam pelayanan publik. Begitu menurut saya, Mas, terkait aplikasi ini. Oke, terima kasih atas statementnya Mas. Selanjutnya yang terakhir saya ingin mendengar pendapat dari Mbak Lila ini. Ya, Silahkan izin Mbak. Mas. Oke, terima kasih Mas. Jadi begini menurut saya, penerapan aplikasi Sentuh Tanahku itu dapat membuat ASN terlalu bergantung pada sistem digital. Nah, itu jika terjadi gangguan teknis atau kebocoran data, kinerja ASN tuh bisa terganggu. Nah, itu dari menurut sudut pandang manajemen ASN, hal ini menuntut sistem backup
protokol keamanan dan SOP yang jelas agar proses tetap berjalan lancar. Selain itu, pegawai juga harus menguasai prosedur manual sebagai antisipasi. Jadi itu Mas menurut saya. Oke. Oke, teman-teman, dari diskusi ini, izin saya juga mau menambahkan ya sebagai moderator. Jadi, manajemen ASN ini harus mendorong transformasi digital dan peran kita sebagai ASN untuk menjadi fasilitator untuk membantu masyarakat agar mereka bisa menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku dan mereka mendapatkan akuntabilitas dalam sistem digital ini, dalam ekosistem digital ini. Kemudian yang terakhir yaitu kolaborasi lintas sektor, lintas unit, dan lintas generasi itu sangat penting untuk mendukung pelayanan digital karena kita tidak bisa sendiri dalam melaksanakan semua hal, jadi kita harus selalu berkolaborasi satu sama lain. Jadi sekian diskusi terkait dengan best practice manajemen ASN dan smart ASN. Kita lanjut ke diskusi yang contoh yang bad ya, bad practice-nya. Jadi sebelum lanjut ke diskusi, kita alangkah baiknya untuk menonton video terlebih dahulu. Ex-pegawai BPN Muba jadi tersangka korupsi pemalsuan dokumen tol. Kejari Musi Banyuasin menetapkan HA, Direktur PT Sentosa Mulia Bahagia dan AM, mantan pegawai BPN Muba, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemalsuan dokumen pengadaan tanah jalan tol Betung Tempino Jambi 2024. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, 2 ahli, serta menyita dokumen dan alat elektronik terkait. Kejari Muba juga menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan perkebunan PT SMB di luar hak guna usaha. Penyidikan mengungkap bahwa PT SMB mengklaim 900 hektar tanah negara sebagai miliknya untuk memperoleh ganti rugi. Dengan AM berperan dalam penyusunan dokumen. Sejumlah pejabat Pemkab Muba diduga terlibat dan Kejari Muba menegaskan komitmennya untuk mengusut kasus ini guna melindungi kepentingan negara serta masyarakat. Oke, jadi terkait dengan video tersebut, saya ingin mendengar pendapat teman-teman, rekan-rekan saya ini. Bagaimana pendapat Mas Putra terkait dengan video tersebut, Mas? Ya, terima kasih Mas Ajis. Pendapat saya itu tentang penerapan manajemen ASN dan smart ASN dari kasus Mas, sorry Mas, Mas Noval Mas, bukan Mas Aziz Mas. Oh iya, Mas Noval, Mas Noval. Sorry. Pendapat saya itu Mas Noval tentang kasus pegawai BPN di Musi Banyuasin ini, manajemen ASN ini harusnya menjadi sistem pencegahan, Mas, bukan sekedar pengawasan. Kenapa saya berkata demikian? Karena kasus pemalsuan dokumen ini menunjukkan bahwa pengawasan internal yang belum cukup mencegah pelanggaran. Manajemen ASN harus berfungsi sebagai sistem pencegahan awal, Mas, bukan hanya sebagai alat penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Seperti itu. Jadi intinya dari kasus ini belum adanya penerapan manajemen ASN seperti profesional dan beretika seperti itu, Mas. Dan apalagi penerapan smart ASN itu masih sangat jauh dari kasus ini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, Mas. Oke Mas, terima kasih Mas Putra. Ini ya, jadi ini sebagai bukti bahwa manajemen ASN kita itu masih lemah dalam pencegahan ya. Kita terlalu fokus pada administrasi biasanya, padahal integritas harus jadi fondasi. Kalau sejak awal sistem rekrutmen dan penilaian kinerja menekankan etika, mungkin kasus seperti ini bisa dicegah. Kemudian Mbak Dia, saya pengen mendengar pendapatnya Mbak. Oke, baik. Menurut saya dari video tersebut, dalam kasus BPN Muba itu, karena kita kan ada smart ASN ya, jadi harus mampu mengelola resiko dan dilema etis. Terus juga smart ASN itu nggak hanya tentang digitalisasi, tapi juga tentang kemampuan kita dalam menghadapi dilema etis dan tekanan eksternal. Dalam kasus BPN Mubah yang tersebut, dugaan pemalsuan dokumen bisa aja jadi pemicu, bisa jadi pemicu oleh tekanan
proyek strategis atau konflik kepentingan. Terus, jadi dalam Smart ASN kita harus dibekali dengan pelatihan etika berbasis kasus nyata, memiliki akses ke sistem pelaporan internal yang aman dan anonim, dan diberi ruang untuk menolak perintah yang bertentangan dengan hukum dan nilai berakhlak. Oke, terima kasih Mbak. Berarti penekanannya di ini ya, kita perlu sistem pelaporan yang aman serta pelatihan etika berbasis kasus nyata ya. Kemudian untuk pendapat dari Mas Aziz sendiri Mas, terkait dengan video tadi Mas, seperti apa Mas? Saya izin mengomentari masalah terkait kasus di video itu. Di sini harusnya ada reformasi manajemen ASN harus menyentuh level daerah secara serius. Kasus ini terjadi di tingkat kabupaten yang seringkali luput dari sorotan reformasi nasional. Padahal ASN daerah adalah ujung tombak pelayan publik dan pelaksana proyek strategis. Maka ini menurut saya sistem manajemen ASN daerah harus diperkuat dengan audit independen dan transparansi di publik. Yang kedua, ASN daerah perlu dilibatkan dalam refleksi nilai berakhlak berbasis kasus lokal. Dan ketiga, pemerintah pusat harus mendukung digitalisasi dan integritas ASN daerah, bukan hanya di kementerian. Karena tanpa reformasi di level daerah, manajemen ASN akan timpang dan tidak menyentuh akar persoalan. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Mas Aziz. Jadi ASN daerah ini perlu dukungan, kemudian audit independen, terus pelatihan nilai berakhlak juga ya, yang kontekstual gitu. Jangan sampai daerah ini jadi titik lemah birokrasi kita di lingkup pusat. Kemudian saya pengen mendengar yang terakhir pendapat dari Mbak Lila ini. Ayo Mbak, Ya, apakah suara saya terdengar? siap-siap, terdengar Mbak. Oke, jadi menurut saya ini Smart ASN harus didukung oleh ekosistem yang transparan dan partisipatif. Nah, Smart ASN ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, itu ia harus didukung oleh ekosistem birokrasi yang transparan dan partisipatif. Nah, dalam kasus BPN yang di MUBA ini atau Kantah MUBA, jika masyarakat dan media tidak aktif mengawasi, maka pelanggaran bisa terus terjadi. Maka menurut saya ini harusnya data proyek strategis harus dibuka ke publik melalui dashboard yang transparansi. Kedua, yaitu ASN juga harus dilatih untuk berkomunikasi dengan masyarakat secara terbuka dan jujur. Yang ketiga, sistem pelaporan masyarakat harus terintegrasi dengan manajemen ASN. Nah, terus kemudian Smart ASN juga bukan hanya soal teknologi, tetapi soal membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan partisipasi. Itu Mas menurut saya. Ya, terima kasih Mbak Lila. Jadi terkait dengan diskusi kita ini, kita tarik kesimpulan ya, bahwa manajemen ASN harus bertransformasi dari sistem administratif menjadi sistem pencegahan berbasis nilai. Kemudian Smart ASN bukan hanya soal digitalisasi, tapi juga soal keberanian moral dan kemampuan menghadapi dilema etis. Kemudian yang ketiga, reformasi ASN harus menyentuh level daerah secara serius dan sistematis. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi dan partisipasi publik adalah fondasi ekosistem Smart ASN yang sehat. Jadi cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Sampai berjumpa di diskusi selanjutnya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.